Sementara itu, Kasih Intel Kejari Nganjuk Apriyadi Niradian saat ditemui Kla TV di lobi Kejari Nganjuk mengatakan, pihaknya mewakili pimpinan Kejari mengapresiasi apa yang disampaikan penggiat anti korupsi Salam 5 Jari untuk menanyakan perkembangan laporan, karena objek laporannya berupa pajak dan tidak terlepas undang-undang pajak karena pihaknya berhati-hati dalam mendalami ini. Dugaan bahwa di sini terjadi kolusi itu memang tinggi. Karena seharusnya kalau mereka sudah didatangi di lapangan itu, di TKP itu, mereka malah seharusnya takut untuk kalau nanti nggak sampai pajaknya tertunggak atau apa, mereka akan membayar dengan dengan benar. Karena ada beberapa pejabat yang sangat penting sekali yang sudah mendatangi tempat itu, bahkan saya punya videonya. Nah ini saya memang lupa Pak, saya sertakan atau tidak saya agak lupa, makanya tadi saya ambil. Oh iya, ya. Jadi kaitannya yang saya laporkan memang murni bukan kaitan tentang pajaknya, tapi bahwa di sini ada dugaan korup terkait kolusi antara PT Aksa dan ya. Jadi nilai kubik tadi, ya. Ada beberapa pihak, terutama dari Aksa sendiri, dari Ometrako, dari Bapenda sendiri yang sudah kami panggil. Nah, itu ada beberapa fakta yang kami temukan ya, terkait dengan masalah angka itu sampai Desember sekitar 466.325 ya. Kalau ditambah Januari, Februari, Maret, April, nah ini nanti kita menunggu yang namanya penetapan pajak dari Bapenda sendiri. Nah itu nanti kita total. Oke, tapi dari awal karena ini adalah kami kewenangannya ranah tipikor, maka kami harus mencari fakta bahwa ada suap atau ada persekongkolan terkait dengan pajak itu sendiri. Maksudnya persekongkolan antara swasta dalam ini Aksa ataupun yang lain terhadap Bapenda terkait manipulasi pajak. Karena secara hukum, ini secara hukum ya, bukan secara pendapat kami, itu ada tersendiri yang namanya penyidik pajak dari lingkungan Dirjen Pajak. Kalau batasannya yang bersangkutan melakukan tindak pidana pajak seperti manipulasi angka, yang kedua adalah sengaja tidak membayar atau menyalahgunakan NPWP. Nah, itu adalah memang ranah tindak pidana pajak. Nah, itu adalah penyidiknya pajak. Makanya kami sedang mencari fakta bahwa ada tidak memang ini pengaturan dari awal antara swasta dengan pejabat negara, dalam ini adalah Bapenda, terkait dengan pengurangan. Nah, tapi tindak pidana yang dengan sengaja yang awalnya administrasi pajak itu secara undang-undang penyidik tunggal pajak adalah dari Dirjen Pajak sendiri. Nah, tapi nanti kita lihat kalau memang mengandung tipikor atau tipikornya tidak ada tapi ada tindak pidana pajak, kami secara kesimpulan nanti bisa menyerahkan ke penyidik pajak, karena jaksa atau polisi pun tidak boleh kalau memang ini murni adalah tindak pidana pajak. Nah, atau yang ketiga ini yang kemungkinan analisa kami awal, kemungkinan adalah ini masih ranah perdata, artinya mereka mau bayar pajak tapi mereka melalui keberatan dulu, karena kan ada formulasinya sendiri. Silakan dia misalnya ada perbedaan data, silakan dia keberatan yang ditujukan kepada kepala daerah, dan di situ nanti ada jawab menjawab perbandingan pajak. Karena di dalam fakta yang kami lakukan adalah dari Bapenda itu sudah memasang pengawas atau ceker. Ya. Tapi setelah kami lakukan penyelidikan, ceker ini memang karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan personil, maka
posisi ceker ini tidak standby 24 jam di situ. Bisa saja ceker beroperasi jam 8, di sana beroperasi jam 3 subuh atau jam 4 subuh. Bisa saja seperti itu. Kami akan pelan-pelan dalam mendalami ini, jangan sampai kami salah dalam penanganan, kami kerjakan, kami tuntaskan, bila mana nantinya ada temuan manipulasi pajak baru kita lakukan pendalaman, kata pria yang akrab disapa Bang Apri. Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait kedatangan dari Salam 5 Jari terkait adanya tuntutan dan penggantian mungkin dari pandangan Bapak untuk mewakili Pak Kajari gimana Pak? Baik, kami dari atas nama pimpinan Kejaksaan Negeri Nganjuk apresiasi sekali ya, apresiasi Salam 5 Jari SLJ untuk menanyakan perkembangan laporan. Dan memang kami pun tadi sudah sampaikan juga proses penyelidikan ini karena objek penyelidikannya adalah pajak yang memang tidak terlepas dan harus wajib terkait dengan undang-undang pajak. Di situ kami juga perlu hati-hati dan pelan-pelan karena jangan sampai yang seharusnya bukan kewenangan kami maka kami kerjakan, kami tuntaskan dan akan dilimpahkan ke pengadilan tipikor, maka nanti pastinya akan ditolak gitu loh. Nah, makanya kami sedang mencari apakah ada tindak pidana korupsinya terkait dengan manipulasi pajak misalnya yang harusnya 1 miliar tiba-tiba diturunkan, ada persekongkolan antara swasta dengan pejabat negara atau Pemda dalam hal ini. Nah, itu jelas tipikor. Tapi kalau masih ranah dia sengaja tidak bayar padahal punya kemampuan, atau dia memanipulasi data pajak laporannya, self assessmentnya dari pihak swasta atau PT Aksa ini, maka itu murni adalah kewenangan penyidik tunggal pajak, yaitu penyidik di lingkungan Dirjen Pajak. Nah, makanya kita masih mengkaji sekali yang pada hakikatnya penegakan hukum tipikor itu kan mengembalikan keuangan negara atau mengembalikan yang menjadi hak negara, gitu loh. Kalau ini kan masih belum disebut uang negara yang digelapkan, bukan, karena ini masih belum terbayarkan, tapi masih mungkin bisa dibilang ini adalah haknya negara. Kalau dia patuh membayar, maka dia akan menjadi milik negara atau pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Mungkin itu. Dari poin-poin yang disampaikan dari SLJ sendiri, mungkin ada beberapa poin Pak yang mungkin dapat diserap dari kejaksaan sendiri. Ya, kalau poin-poinnya tadi adalah SLJ menambahkan fakta-fakta baru, informasinya nanti akan dikirimkan bukti berupa video yang adanya dugaan oknum sekali lagi dugaan oknum yang datang ke sana. Nah, akan tetapi bukti itu pun nanti kita pasti harus kaji dan telaah secara hukum. Kita juga tidak bisa mengatakan ketika pejabat datang ke situ membicarakan hal-hal yang di luar normal. Karena kami pun kemarin pada saat penyelidikan itu kami pun juga datang ke sana untuk cek lokasi. Apakah masuk dalam kawasan hutan atau tidak? Ternyata masuk. Oh, ternyata ada izin pinjam pakai kawasan hutan yang royaltinya juga sudah dibayar. Nah, pertanyaannya, apakah kami ketika ke lapangan itu terus difoto terus, wah ini ada kong kali kong kan gitu. Jadi memang tetap kita terima, kita tampung apapun itu, akan tetapi bukti apapun yang nanti akan kami terima tetap kami kaji secara hukum, gitu. Mungkin itu.